وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita meneruskan di dalam pengajian kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri, yang mana semalam kita sedang membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara ini yang disunatkan selepas ini salat, dan juga penulis ini membicarakan berkenaan dengan bacaan ini doa kunut. Disunatkan ini kita membaca doa kunut pada salat ini subuh, pada rakaat ini yang kedua selepas ini i'tidal, dan kita membicarakan berkenaan dengan lafaz ini doa kunut dan maksud daripada apa yang kita baca dalam doa kunut. Dan disunatkan ini bagi makmum untuk mengaminkan apabila imam ini membaca ini doa kunut, melainkan apabila imam membaca pujian, apabila dia baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, maka makmum juga membaca bersama. Dan disunatkan ini ditutup ini dengan selawat atas Nabi SAW. Dan sebelum itu juga kita membicarakan berkenaan dengan salam. Apabila kita melakukan salam, maka kita meniatkan memberikan salam kepada mereka-mereka di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita. Hari ini insya-Allah ta'ala kita akan masuk kepada bab ini yang seterusnya. Kita telah sampai ini pada perkara-perkara yang membatalkan salat. Yang ini penulis ini menamakan bab ini sebagai mufsidatus salah. Yang ini perkara-perkara yang merosakkan ataupun yang membatalkan salat. Maka beliau mengatakan mata nataqa bila udhrin biharfaini au biharfin mufhimin. Apabila seseorang itu dia melafazkan. Sekarang ini dia memulakan dengan membicarakan ini tentang lafaz. Perkara-perkara yang bersangkut dengan lafaz yang membatalkan salat. Maka kaedahnya adalah, pertama sekali dia mengatakan apabila seseorang itu dia melafazkan tanpa keuzuran. Keuzuran ini maksudnya dia melakukan misalan dengan tidak sengaja, ataupun dia tidak boleh tahan, misalan dia melakukan batuk, ataupun ini semua kita mengatakan ada keuzuran. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan dengan sengaja, ini dimaksudkan bila uzrin, tanpa keuzuran. Apa yang disebutkan, dia mengatakan kalau sekiranya dia melafazkan dua huruf yang tidak ada makna atau ada makna, ataupun dia melafazkan satu huruf yang ada makna. Dalam bahasa Arab ini ada huruf-huruf membawa makna. Berbeza dalam bahasa kita, misalan kita kalau kita pakai romanize, misalan kalau huruf A tidak ada makna, B tidak ada makna. Tapi dalam bahasa Arab ini misalan huruf Q, seperti mana penulis ini mengatakan mislu qi minal wiqayah. Ini asal ini perkataan qi daripada wiqayah. Waqayaqi, yakni maksud daripada waqa dan wiqayah ini adalah untuk membenting ataupun untuk menjaga. Jadi kalau sekiranya seorang itu melafazkan qi dalam salat, ini ia membawa makna. Sebab qi ini dia daripada fi'il amr. Yakni kita sedang memerintahkan orang lain ini untuk berjaga ataupun untuk membentingkan dirinya misalan. Maka ini adalah misal harfun mufhim, satu huruf yang membawa kepada makna. Satu huruf ini yang membawa kepada makna. Ada huruf ini yang tidak ada makna. Seperti misalan seperti perkataan di misalan. Dia tidak ada makna. Tetapi sebagian huruf ini seperti qi, seperti li, ini yang penulis ini menyebutkan wali minal wilayah batalat salatuhu. Kalau sekiranya dia menyebut huruf-huruf seperti ini, walaupun dia satu huruf, akan tetapi dia membawa kepada makna, maka ia membatalkan salat. Ataupun dia sebut dua huruf tanpa makna. Misalnya satu orang mengatakan ba, dia melafazkan huruf ba dan huruf alif, maka ini tidak ada makna, akan tetapi dia juga membatalkan salat disebabkan dia dikirakan sebagai dua huruf. Ataupun orang mengatakan dalam salat a, ini perkara membatalkan salatnya, walaupun kita mengatakan tidak ada makna. Begitu juga kalau sekiranya dia membawa kepada makna, seperti perkataan la, ini membatalkan salat. Begitu juga dengan fa, qa, ta, ba, da dan sebagainya. Maka ini semua ada daripada perkara-perkara yang membatalkan salat. Jadi dua perkara disebutkan penulis di sini. Perkara yang pertama adalah dua huruf
sama ada makna ataupun tidak ada makna. Kalau disebut tanpa keuzuran membatalkan salat. Begitu juga satu huruf yang membawa kepada makna, maka ia membatalkan salat. Dan juga daripada perkara yang membatalkan salat ini beliau mengatakan wadhahiku, yakni ketawa. Kalau sekiranya seseorang itu yang dia ketawa dalam salat, maka ini perkara yang ini membatalkan salatnya. Wal buka, kalau sekiranya dia menangis ini misalan, dia menangis, maka ini juga yang ini membatalkan salat. Wal anin, anin ini dia adalah suara yang keluar ini apabila seseorang itu sakit. Tanahnu yakni berdehem. Munafakh yakni dia tiup. Ta'awuh yakni dia mengatakan ataupun yakni dia mengeluarkan ini suara-suara ini seperti itu. Wa nahuha yubtilu salat. Ini perkara-perkara semua ini membatalkan salat. Jadi pertama sekali ketawa membatalkan salat. Menangis membatalkan salat. Mengeluarkan suara yang ini misalan. Dan ini semua kita mengatakan tanpa keuzuran yang ini misalan. Seperti mana penulis ini mengatakan, kalau sekiranya ada keuzuran dia tidak membatalkan salat. Tetapi kalau sekiranya dia tidak ada keuzuran yang ini misalan, maka ia membatalkan salat. Seorang ini berdehem dalam salat tanpa keuzuran misalan. Ini membatalkan salat. Ataupun dia tiup dalam salat tanpa keuzuran misalan, maka ini membatalkan salat. Kalau sekiranya dia melakukannya tanpa yang keuzuran, ataupun dia mengatakan dalam salat misalan, maka ini juga membatalkan salat. In bana harfan, kalau sekiranya keluar minimum 2 huruf. Satu orang ketawa yang ini keluar huruf, yang ini 2 huruf. Ataupun dia menangis ini misalan, dia menangis ini kalau sekiranya keluar 2 huruf, ini yang kadar yang paling minimum, maka ia membatalkan salat. Fa in kana uzrun, tapi kalau sekiranya dia didasarkan dengan keuzuran, bi an sabaqa lisanuhu, ini adalah misal penulis yang mengatakan dia tak sengaja, dia terlepas ini begitu, bukan yakni daripada sengaja. Au ghalabahu dhahikun au su'al, ataupun yakni dia terlepas ini ketawa, terlepas batuk, au takallama nasiyan, ataupun dia berbicara yakni dan dia terlupa yakni dia sedang melakukan salat, ataupun dia jahil tentang perkara ini disebabkan dia baru masuk ke dalam agama Islam. Wa kasura, dan kalau sekiranya dia banyak, dia membatalkan salat. Tapi kalau dia sedikit, dia tidak membatalkan salat. Ini kalau sekiranya ada keuzuran. Jadi sekali lagi ini saya ulang ya. Kalau sekiranya ada keuzuran ini maksudnya seperti apa? Seperti dia tidak boleh kontrol ini misalnya, tiba-tiba yakni dia batuk misalnya, ataupun yakni dia terketawa yakni misalnya, yang mana dia tak sengaja. Begitu juga yakni dia mengeluarkan suara-suara yang seperti mana kita mengatakan seperti berdehem dan sebagainya, maka bukan yakni dia disengajakan yakni misalnya. Ataupun yakni dia berbual dalam keadaan dia terlupa yang dia telah melakukan salat. Ataupun seorang yang baru masuk Islam dan dia tidak mengetahui yang sebenarnya dalam salat tidak boleh berbual, maka di sini ada 2 situasi. Kalau sekiranya dia melakukannya dengan banyak misalnya, kalau dia ketawa dengan banyak, maka ini kita mengatakan batal salatnya. Ataupun dia menangis dengan banyak, batal yakni salatnya. Ataupun yakni dia berdehem yakni dengan banyak, ataupun dia berbual dengan banyak lebih daripada 6 kalimah, maka ini membatalkan salat. Ini kalau sekiranya dia banyak. Macam mana kita nak tahu sama ada ia banyak ataupun tidak banyak? Penulis ini mengatakan urfan, dia balik kepada urf. Yang ini satu orang ini kalau dia berbual, kalau dalam perbualan kita mengatakan dia tak boleh lebih daripada 6 perkataan. Ini berdasarkan dengan hadis Zulyadain. Kalau sekiranya yakni dia menangis ini misalan kita lihat, kalau sekiranya dia menangis selama 30 saat, 40 saat, ini kebiasaannya kita mengatakan ini adalah banyak. Begitu juga kalau dia berdehem ini 10 kali misalnya, ini banyak. Tapi kalau 2-3 kali misalnya ataupun 1 kali, maka ini adalah sedikit dimaafkan. Kalau sekiranya dia berdasarkan dengan keuzuran. Jadi saya harap kita faham insya-Allah. Jadi berkenaan dengan keuzuran kita mengatakan dia hanya membatalkan salat kalau sekiranya ia banyak, kalau sedikit dimaafkan. Walau alima tahrim, kalau sekiranya satu orang itu dia mengetahui yang diharamkan ke atasnya berbual-bual dalam salat ataupun mengeluarkan suara seperti ini dalam salat, wa jahila kaunuhu mubtilan, tapi dia jahil, dia tidak mengetahui yang perkara ini membatalkan salat, tapi dia tahu haram. Ataupun ini dia mengatakan perkataan bila dia takut kepada api ini misalan, maka ini semua membatalkan salat. Maka di sini ada 2 perkara penulis yang mengatakan. Perkara yang pertama sekali, kalau sekiranya seorang itu dia mengetahui pengharamannya, akan tetapi dia tidak mengetahui yang ia membatalkan salat, maka batal salatnya kalau sekiranya dia melakukannya. Yakni dia misalnya dia mengetahui yang tidak dibolehkan seseorang itu berbual dalam salat.
Tapi dia sengaja berbual dalam solat dan dia tidak mengetahui yang ia membatalkan solat, maka batal solatnya. Walaupun kita mengatakan dia tidak mengetahui yang ia membatalkan solat, tapi dia mengetahui yang ini adalah perkara yang diharamkan di dalam solat. Situasi yang kedua, penulis tadi mengatakan, kalau sekiranya seseorang itu dia mengatakan dalam solat, ataupun ini dipekik, ini begitu, disebabkan ini dia takut ini daripada api ini misalnya, maka ini juga yang ini membatalkan salatnya. Selepas itu ini penulis ini mengatakan, walau ta'azzaratil fatihatu illa bitanahnu. Sekarang dia mengatakan kalau sekiranya seseorang itu dia tidak dapat ini membaca Fatihah dengan betul disebabkan tekaknya ada benda yang tersendat ini misalnya, dan dia nak kena berdaham. Dan Fatihah seperti mana kita mengatakan dan kita mengetahui dan maklum bahawasanya dia adalah daripada rukun qauli. Diwajibkan kita membacanya dengan sebutan yang betul. Tapi kalau sekiranya kita tidak mampu membacanya dengan betul dan kita perlu berdaham, maka dibolehkan kita berdaham walaupun keluar lebih daripada dua huruf. Di sini kita mengatakan ada maslahat ini untuk kita melakukan sedemikian. Maka dia mengatakan illa bitanahnu tanahnahalaha. Dibolehkan ini dia melakukan berdaham tadi. Wa in bana harfan, walaupun ini lebih daripada keluar dua huruf ini daripadanya. Wa in ta'azzaral jahru biha illa bihi tarakahu wa asara biha. Tapi kalau sekiranya dia membaca surah ini misalan dan dia tidak boleh baca dengan kuat disebabkan tekaknya tersendat, melainkan dia berdaham, maka sekarang kita mengatakan tidak dibolehkan baginya berdaham, sebab membaca surah bukan daripada rukun qauli, dia daripada perkara yakni yang disunatkan, maka tidak dibolehkan yakni dia berdaham, maka dia baca dengan perlahan. Ini misal ini bagi imam ini misalan. Kadang-kala ini juga berlaku dalam masjid-masjid kita. Kadang-kadang kita lihat imam ini baca surah misalan, dia nak yakni baca dengan suara yang sedap, dan tiba-tiba yakni tekak dia sangkut, dan dia sedang baca surah, yakni dia sedang ini membaca surah. Jadi disebabkan dia sedang melakukan solat jahar, makmum nak dengar suara ni misalan, lebih-lebih lagi dalam solat tarawih misalan, maka dia pun berdaham. Ini membatalkan salatnya. Kalau sekiranya dia berdaham disebabkan untuk dia menguatkan suara sahaja. Jadi bezanya di sini kita mengatakan kalau sekiranya dia berdaham disebabkan nak membaca Fatihah dengan betul, dibolehkan, sebab ini rukun qauli. Manakala membaca surah adalah sunnah, kalau sekiranya dia berdaham dengan sebab hanya yakni untuk kita mengatakan yakni untuk menguatkan ini bacaannya, maka ini tidak dibolehkan, maka batal yakni salatnya. Maka apa yang dia harus lakukan adalah asar biha, yakni dia membacanya dengan yakni perlahan, wala yatanahnahu laha, dan dia tidak melakukan daham. Sebab ia membatalkan salatnya. Walau ra'a a'ma yaqa'u fi bi'rin, kalau sekiranya dia melihat ini seorang buta yang nak masuk ini ke dalam perigi, wa nahwihi wajaba inzaruhu bin nutqi. Maka sekarang ini pula ini penulis ini mengatakan kadang-kala diwajibkan kita berbual dalam salat. Jadi kadang-kala diharamkan kita berbual dalam salat, ia membatalkan ini salat kita. Kadang-kala yakni dibolehkan kita melakukan sedemikian, dan kadang-kala yakni diwajibkan. Jadi misal ini yang dia membawa yakni di sini, dia mengatakan kalau sekiranya seorang itu melihat ini orang buta yang nak masuk ini ke dalam perigi, jadi dia hanya boleh menguatkan suaranya supaya melarang ini orang buta itu masuk daripada perigi. Maka dalam keadaan seperti ini, maka diwajibkan yakni dia dia membicara. Jadi dia mengatakan wajaba inzaruhu bin nutqi illam yumkin yani bi ghairihi. Kalau sekiranya dia tidak dapat melakukan selain ini daripada menguatkan suaranya. Berbeza kalau sekiranya misalan orang buta itu dekat kepada dia sedang melakukan salat, orang buta itu dekat ini kepadanya, dan dia lihat ini orang buta ini nak masuk ke dalam perigi, maka dia bergerak sedikit dan dia tarik ini orang ini buta itu. Maka sekarang kita mengatakan tidak ada keuzuran baginya untuk menggunakan suara. Kalau sekiranya dia menggunakan suaranya dalam keadaan yang mana dia boleh melakukan selainnya, seperti menggunakan tangannya ataupun kita mengatakan memberikan isyarat ini kepada orang lain ini supaya menarik ini orang buta tersebut dan sebagainya. Kalau sekiranya dia boleh ini melakukan ini sedemikian,
maka tidak dibolehkan dia menggunakan suara, maka ia boleh membatalkan solatnya kalau sekiranya dia menggunakan suaranya. Wala tabtulus salatu bizikri, salat ini tidak menjadi batal kalau sekiranya seorang itu membaca zikir. Yakni dia membaca yakni zikir ini dalam salat. Apa jenis ini zikir dalam salat? Ini tidak yakni membatalkan yakni melainkan kalau sekiranya dia niat yakni dengan membaca zikir tersebut yakni untuk mengingatkan ini orang lain ini misalan. Hanya sahaja ini untuk mengingatkan orang lain, ia boleh membatalkan salat. Nanti insya-Allah ini penulis ini akan memberikan misal. Tetapi secara umum kita mengatakan apa sahaja jenis zikir tidak membatalkan salat. Wa tabtulu bid-du'a khitaban. Dan salat ini boleh menjadi batal kalau sekiranya seseorang itu dia membaca doa tetapi dia menujukan doa ini kepada manusia misalnya, seperti rahimakallah. Satu orang ini dia bersin dan dia mengatakan alhamdulillah, orang sebelahnya mengatakan yarhamkallah, batal ini salatnya. Betul ke tidak? Batal salatnya sebab dia mengatakan yarhamka, dia menggunakan kaf lil khitab. Ini berdasarkan dengan hadis seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam salat satu orang bersin mengatakan alhamdulillah, maka dia mengatakan yarhamkallah, maka sahabat yang lain yakni semua ini memberi isyarat kepadanya supaya berdiam sebab dia tidak mengetahui yang tidak boleh berbual dalam salat. Maka Nabi SAW ini selepas salat dia mengatakan salat ini tidak wajar bagi seseorang untuk membicarakan bikalamin nas, yakni apa sahaja perkataan yang ditujukan kepada manusia, maka ia membatalkan salat. Maka di sini penulis ini memberikan misal rahimakallah, yakni seorang dalam salat mengatakan rahimakallah, maka ini doa tetapi ada huruf kaf lil khitab bagi manusia, maka ini perkara yang membatalkan salat. Ataupun satu orang mengatakan assalamualaikum, dia mengatakan waalaikumsalam, batal yakni salatnya. La ghaibah. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan rahimallahu zaidan, yakni sekarang dia bukan khitab tetapi dia ghaib, yakni dia membicarakan tentang orang lain, Zaid ini misalan, mudah-mudahan Allah merahmati Zaid, ini tidak membatalkan salat. Maka di sini penulis ini mengajarkan kepada kita apakah jenis ini doa yang membatalkan salat. Jenis doa yang membatalkan salat kalau sekiranya kita menunjukkan doa tersebut yakni kepada seorang manusia. Kita menunjukkan doa tersebut kepada seorang yakni manusia dalam perbicaraan yakni kepadanya, maka itu yakni membatalkan salat. Dan selepas itu yakni penulis yakni mengatakan walau nabahu syai'un yakni fi shalah sabbaha ar-rajulu wa saffaqatil mar'atu bi batnil yumna ala dhahril yusra la batnan bi batnin. Yani kalau sekiranya seseorang itu yakni melakukan kesilapan dalam salat, imam ini melakukan kesilapan dalam salat, maka disunatkan bagi lelaki yakni untuk membaca tasbih subhanallah. Maka tasbih ini dia adalah zikir. Dia adalah zikir. Jadi apabila dia membaca ini zikir ini, dia niat yakni untuk niat ini untuk berzikir dan mengingatkan ini orang tersebut, tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dia membaca zikir ini hanya sahaja yakni untuk meniatkan sahaja, maka ini boleh membatalkan salat. Jadi dia mesti niat ini zikir dan yakni menegur, ataupun dia meniat ini zikir ini sahaja misalan, maka ini tidak ada masalah. Bagi wanita, maka disunatkan bagi mereka yakni untuk menggunakan tangan kanan dan tepuk atas zahir ini tangan kiri begini, yakni bukan begini. Ini yang penulis mengatakan la bi batnin, la batnan yakni bi batnin, yakni begini. Jadi dia adalah tepuk yakni menggunakan tangan kanan yakni batnil yumna ala zahri yusra. Jadi zahri yusra adalah tangan kiri kita ini. Maka ini adalah cara yakni kita yakni menegur imam ini di dalam di dalam salat. Jadi kita habiskan sedikit. Penulis ini mengatakan walau takallama binazmil Quran, kalau sekiranya seorang itu membaca Al-Quranul Karim wa qasada i'lamahu faqat, dan dia niat dengan baca Al-Quran itu untuk memberitahukan kepada seseorang. Dia baca misalnya ya Yahya khudil kitab, yakni ada seorang nama Yahya misalnya, dia nak Yahya ini mengambil ini sebuah kitab. Jadi apa dia buat? Dia baca ayat ini ayat Quran. Tapi kalau sekiranya hanya sahaja niat ini untuk mengingatkan Yahya untuk mengambil kitab tersebut, maka batal salatnya. Tapi kalau sekiranya
dia niat yakni membaca Al-Quran sahaja tidak membatalkan solat ni, ataupun membaca Al-Quran dan dan mengingatkan, ini juga tidak membatalkan solat. Ini yang penulis ini mengatakan wa qasad i'lamahu faqat au atlaq batalat. Kalau sekiranya dia niat sahaja untuk kepada Yahya untuk mengambil ini kitab, ataupun yakni dia tidak niat yakni apa-apa yakni misalan maka batal yakni solatnya. Yakni batal yakni solatnya. Kalau sekiranya dia niat bacaan sahaja, maka tidak ada masalah. Ataupun bacaan dengan mengingatkan, seperti mana saya mengatakan tadi, ini juga yang ini tidak, ini membatalkan, ini juga yang ini tidak, ini membatalkan salat. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini, dan besok kita akan masuk yang seterusnya. Afwan, bukan besok, hari Khamis insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.